saya personally, dan saya juga encourage para pendengar, khususnya bagi mereka yang sedang struggle dalam kehidupan mereka ya, pakai kesempatan, dalam tanda kutip kesempatan ya, jangan sia-siakan. Meskipun masa-masa itu bukan masa yang menyenangkan ya, pakai periode itu untuk kita bisa melihat hidup kita dalam perspektif yang berbeda. Pada waktu itu ya, dalam keterbatasan kita, kadang-kadang ketika kita sehat, kita tidak ada masalah, kita mendasarkan seluruh kemampuan kita dengan kemampuan diri kita sendiri saja ya. Sementara saya yakin ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya diri kita sendiri kayak gitu. Baik dari iman kita, baik dari dukungan teman-teman kita, dan lain sebagainya yang bisa merubah itu jadi suatu opportunity yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Intinya seperti itu. Nah, pendengar sekalian, episode ini dapat didengarkan di 3 media, yakni Asa Karakter, Ukrida TV, dan YouTube. Nah, kalau di bagian pertama tadi kita sudah bicara tentang pengalaman Pastor menghadapi kanker, nah sekarang kita masuk di bagian kedua ini kita akan berbincang-bincang dengan Pastor lebih lanjut mengenai bagaimana Pastor tadi mengalami titik balik dan kemudian justru malah mampu menghadapi situasi sulit, rasa sakit, penderitaan yang dialami. Nah, Pastor tadi sudah cerita ya, Pastor tadi mulai menekuni hobi fotografi. Nah, ini di YouTube nih ada foto-foto yang luar biasa ya dari Pak Sur. Ya, salah satunya nih foto bison yang ini kalau saya sudah lihat berkali-kali ini membayangkan ini gimana caranya Pak Sur ngambil foto ini gitu ya. Nah, Pak Sur boleh ceritakan pengalamannya sedikit Ya. Mengenai fotografi dan mungkin ya kita tidak bisa membayangkan persis, tapi mungkin Pak Sur bisa sedikit share pengalamannya. Ya, saya elaborasi sedikit tentang aspirasi saya untuk mencoba mencari jawaban ya dari berbagai macam krisis kehidupan yang saya alami ya. Yaitu yang saya bilang selama tiga minggu lebih saya keliling ke 10 negara bagian di Amerika. Sebagian besar negara bagian itu, bukan hanya sebagian besar, 7 negara bagian. Ya. Nah, ini mungkin sedikit kayak rasa perlu nih, Pastor boleh cerita. Ini kan kalau kita bayangin di Indonesia tuh nggak kebayang negara bagian tuh seberapa jarak dan kondisinya gitu ya. Ya. Waduh, saya itu dari segi skala ya, ke 10 negara bagian di Amerika itu saya berjalan, saya driving sendiri tentunya pada waktu itu. Dengan kaki yang pada waktu itu sudah penuh keterbatasan ya. Saya total tempuh itu kira-kira 3.000 miles. 3.000 miles itu kira-kira dikali 1,7 untuk jadi kilometer. Jadi berapa tuh kira-kira? Mungkin hampir 5.000 kilometer. Jadi saya keliling selama 3 minggu. Di awal jadi itu benar-benar kalau boleh saya bilang itu saking sedemikian desperate-nya ya, dan puji Tuhan ya saya di tengah kenekatan saya, boleh dibilang dalam tanda kutip ya, dengan saya mencoba meyakinkan istri saya dan anak-anak saya pada waktu itu sudah SMA ya, jadi udah bisa berdiskusi dan mereka bisa mengerti bahwa ayahnya perlu waktu sendiri untuk mencari jawaban ya apa yang saya butuhkan untuk saya bisa move on ya, untuk saya bisa maju kayak begitu gitu. Jadi saya diizinkan oleh keluarga, saya mengawali perjalanan itu
Itu justru di awal itu perjalanan yang paling berat. Jadi dari California itu dari San Francisco itu saya cross empat negara bagian. Jadi dari California ke Idaho ke Wyoming, makin tinggi ya. Saya mulai dari yang paling berat, Montana, lalu ke Wyoming. Tujuannya national park yang salah satu national park favorit saya, Yellowstone National Park, national park pertama di Amerika, bagian dari sejarahnya. Dan tentunya saya tidak pernah kunjungi di winter ya. Jadi banyak hal yang boleh dibilang saya alami untuk pertama kalinya. Driving aja di musim dingin itu berbeda Dan dibandingin sendirian ya Pak Surya? sendirian. Saya menjalani itu semua sendirian. Saya driving itu non-stop, crossing 4 negara bagian itu 26 jam. Saya tidur itu di tengah jalan itu mungkin total cuma 3 jam ya. Cuma tidur-tidur sebentar kayak begitu terus. Saya pergi jam 3 subuh dini hari waktu San Francisco. Saya sampai di Wyoming itu pukul 6 pagi. Karena winter ya, masih gelap. Waktu itu saya kira-kira tahu destinasi yang mau saya tuju. Mungkin saya kadang-kadang berpikir, kalau saya harus mengulangi perjalanan itu, mungkin saya pikir lagi 10 kali sebelum saya menjalaninya. Itu salah satu bentuk desperation ya. Begitu saya membutuhkan sesuatu kayak begitu, sehingga saya bisa begitu nekat untuk menjalani trip seperti itu. Saya sampai di situ, lalu kemudian saya langsung ke lokasi yang namanya Lamar Valley. Itu lembah di mana di Yellowstone yang terkenal dengan wildlife-nya ya, dengan binatang-binatang, terutama bison, lalu kemudian serigala dan lain sebagainya. Tapi itu di musim panas. Di musim dingin itu kan benar-benar berbeda ininya ya. Saya masuk di situ waktu itu tentunya ya, meskipun national park di winter yang ekstrim seperti itu, karena negara bagian yang cukup tinggi ya, jauh sangat ekstrim. Saya nggak tahu juga ya di Celsius kalau dikonversi berapa ya, mungkin minus 10, minus 5, antara minus 10 sampai sekitar minus 10 derajat mungkin pada waktu itu. Wah, itu terus terang ya. Kalau masalah dingin aja masih mendingan. Windy lagi. Di angin itu kan buat temperatur jauh lebih terasa lebih dingin lagi. Waktu itu saya nggak ada orang ya, masih pagi-pagi sekali. Itu baru habis snowstorm. Jadi snow yang saya jalanin itu semuanya masih fresh. Kayak begitu, belum ada jejak kaki orang, belum ada jejak mobil. Jadi mobil yang masuk itu kayak kasarnya itu seperti baru mobil pertama yang masuk ke situ. Saya berhenti di satu bukit karena mendadak mata saya melihat ada beberapa bison yang sedang menyeberang lautan salju ya, yang masih fresh. Mereka terbenam setengah badan. Jadi mereka jalan, bison itu juga jalan, kira-kira mungkin ada berapa ya? Mungkin ada 6 atau 7 bison. Tapi ada satu bison yang somehow saya jadi pay attention ke bison itu karena dia sendirian, terpisah dari grupnya. Saya hiking sedikit, memanjak bukit, lalu kemudian ketika sampai, tentunya pada waktu itu sebelum hiking, saya udah bawa tripod, lalu bawa tas kamera, lalu pakai 2 crutches, saya jalan-jalan pelan-pelan, sangat pelan, karena itu setiap step yang saya inin, itu kruk saya ambles ya ke salju ya. Jadi boleh dibilang tenaga dan ini kekuatan yang diperlukan double malah triple untuk sampai ke hill yang saya tuju itu kayak begitu. Ketika saya sampai ke tempat itu, tentunya saya udah capek luar biasa ya, dari
driving selama 26 jam, lalu kemudian hiking memanjat itu, pagi-pagi, dingin luar biasa, kayak begitu. Tapi tetap saya keluarin tripod, saya setup tripod saya masang kamera saya, Mhm. lalu saya punya lensa yang cukup panjang ya untuk potret wildlife seperti itu. Mhm. Saya mulai mengeker, mencoba nge-frame si bison yang sendirian itu. Dalam proses itu, saya sambil mengumpulkan energi lagi ya. Mhm. Saya bisa lihat bison itu juga kecapean karena dia juga crossing snow yang begitu dalam ya. Sampai seperti ada spiritual connection antara kita berdua. Secara Mhm. tidak sadar, karena dingin ya, ketika Mhm. kita menarik napas, menghembuskan napas itu kan berasap ya. Mhm. Itu kita dua makhluk yang berbeda spesies ini Mhm. saling secara tidak langsung kayak gitu kita mensinkronisasikan napas kita, hembus, menghirup napas, mengembus napas seperti itu ya. Tentunya saya Mhm. ya, karena si bisonnya sih nggak peduli sama saya tentunya kan, Mhm. kayak begitu. Mhm. Sampai pada satu momen di mana saya capture itu foto pertama saya di Yellowstone dan di strip ini. Mhm. Foto itu begitu bermakna buat saya ya, karena saya bisa merasakan apa ya, kalau bahasa Inggrisnya dibilang perseverance ya, Mhm. kemampuan kita untuk bertahan, untuk bertahan dan berjuang di penderitaan atau struggle yang kita alami pada saat itu. Saya pertama kali submit ada dua foto. Pertama foto bintang di Yosemite dan foto bison itu. Foto itu memenangkan honorary mention yang kedua ya, juara Mhm. keduanya untuk wildlife kategori, dan yang foto bintang yang saya cerita tadi itu memenangkan ke yang ketiga di honorary Mhm. mention untuk astrofotografi. Mhm. Satu hal yang saya ini ya, apa namanya, memang memang tidak bisa dilupakan, sesuatu yang bermakna dan yang kita alami dalam kehidupan kita ya, ketika kita coba capture Mhm. itu itu nggak bisa dibohongin. Jadi Mhm. ada apa ya, ada ekspresi desperation, Mhm. ekspresi yang saya bisa curahkan sepenuhnya melalui foto-foto itu gitu loh. Mhm. Ya, mudah-mudahan semoga itu bisa bisa menginspirasi. Itu aja harapan saya. Ya, Ya, Pak Surya, jadi boleh kalau bisa dikatakan itu membekas ya, Pak Surya. Jadi ya. bukan hanya fotonya saja yang kemudian tentu saja Momennya. momen itu Ya, menjadi satu yang sangat berkesan bagi Pak Sur. ya, 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 wah ya, luar biasa sekali. Nah, Pak ya. Sur, dalam melihat kembali pengalaman Pak Sur ya, bisakah Pak Sur mengidentifikasi eh, di saat-saat Pak Sur udah mulai tadi ya mengalami eh, ada momen-momen saat Pak Sur mencari em, makna, mencari diri Pak Sur, dan Pak Sur mulai menemukan kesan-kesan yang kuat tadi, termasuk pada saat memotret Bison tadi ada perseverance yang Pak Sur mulai hayati. Nah, apakah perubahan-perubahan itu mulai memberikan Pak Sur jadi pengalaman-pengalaman positif dan episode-episode positif yang Pak Sur alami selama mengalami kanker ini? Nah, kalau iya, bisakah Pak Sur ceritakan apa itu dan bagaimana justru eh, pengalaman positif itu menguatkan Pak Sur menghadapi kanker ini? Sesuatu yang saya yakin ya, saya mencoba mengamini dan mengimani seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa Mhm. jalan kehidupan saya Tuhan udah atur begitu sempurna. Mhm. Banyak hal, termasuk hal yang tidak gampang, hal yang berat, dijalin begitu rupa, sehingga menjadi
untayan rangkaian perjalanan kehidupan yang paling nggak buat saya bermakna ya. Tidak gampang ngejalaninnya tentu saja. Sebagai contoh, ketika saya di 2006, ketika saya baru kembali bekerja, pada waktu itu studio kita tuh lagi bermasalah. Jadi saya nggak pernah lupa tuh. Waktu itu saya ada meeting, kita ada project di Shanghai, project besar. Itu saking besarnya itu project, jadi kita ada 2 klien. Waktu itu kita Zoom meeting ya. Bukan Zoom, waktu itu apa ya waktu itu? Saya juga lupa, go to meeting mungkin. Jadi kliennya itu marah-marah ke kami sebagai arsitek kayak begitu ya. Saya sih cuma sebagai pendengar di samping karena waktu itu hari pertama saya. Jadi intinya kliennya tidak puas dengan desain menara yang didesain sampai pada waktu itu yang ternyata udah masuk kalau nggak salah bulan kedua atau bulan ketiga. Jadi udah cukup lama. Jadi kliennya lumayan frustrasi ya. Lalu kemudian saya ditugaskan oleh kepala studio saya, tentunya menyadari keterbatasan saya. Mumpung kamu ini just take your time. Jadi kalau misalnya bisa ada ide kayak begitu, silakan dituangkan. Itu bukan berarti pada waktu itu saya masih mengalami berbagai macam side effect ya, dari baik fatigue dan lain sebagainya, dari radiasi dan juga kemoterapi, masih lemas badan kayak begitu. Tapi nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu kenapa ya, tentunya saya berusaha mencari solusi dari desain tower itu kayak begitu. Sampai ketemu ada satu solusi yang sebenarnya secara konsep simple, tapi bisa menjadi gubahan bentuk yang sangat menarik kayak begitu. Waktu kira-kira makan waktu 2 minggu ya. Jadi sejak saya pertama kali ke kantor sampai akhirnya tentunya sebelum dipresentasikan ke owner perlu dipresentasikan juga ke prinsipal yang memiliki proyek itu ya. Dia senang sekali. Lalu dipresentasikan. Saya nggak pernah lupa pada waktu itu kedua klien itu ketika meeting ya dengan klien yang ada di Shanghai, kedua klien itu langsung bilang, "This is what we are looking for." Ini yang kita cari selama ini, solusi seperti ini. Saya yakin ya, solusi yang saya keluarkan itu bukan keluar dari bakat dan talenta saya. Saya yakin itu berkat Tuhan. Tuhan yang mempersiapkan jawaban yang tepat. Saya hanya dipakai sebagai alat untuk mengeluarkan ide itu. Dan sejak itu saya kemudian gak lama setelah itu saya dapat assign yang lebih challenging lagi ya. Waktu itu kita ada kompetisi internasional untuk menara yang tertinggi di pantai barat Amerika pada waktu itu gitu loh. Dan saya terpilih untuk menjadi in charge untuk desain towernya. Itu satu hal dari aspek karir. Hal lain dari ini yaitu di dunia fotografi ya kayak begitu gitu loh. Justru kalau boleh saya bilang kayak begitu ya, saya personally dan saya juga encourage para pendengar, khususnya bagi mereka yang sedang struggle dalam kehidupan mereka ya, pakai kesempatan, dalam tanda kutip kesempatan ya, jangan sia-siakan. Meskipun masa-masa itu bukan masa yang menyenangkan ya, pakai periode itu untuk kita bisa melihat hidup kita dalam perspektif yang berbeda. Pada waktu itu ya, dalam keterbatasan kita, kadang-kadang ketika kita sehat, kita tidak ada masalah, kita
mendasarkan seluruh kemampuan kita dengan kemampuan diri kita sendiri saja ya. Sementara saya yakin ada sesuatu yang lebih besar daripada hanya diri kita sendiri, kayak gitu. Baik dari iman kita, baik dari dukungan teman-teman kita, dan lain sebagainya yang bisa merubah itu jadi suatu opportunity yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Intinya seperti itu. Ya. Iya, Pak Sur. Jadi di dalam saat pekerjaan tadi di project yang justru Pak Sur di saat yang merasa nggak ada solusinya, muncul solusi itu, Pak Sur menghayati, ada berkat Tuhan yang memampukan Pak Sur untuk mampu tadi menemukan solusi dalam proyek tersebut. Ya. Nah, Pak Sur tadi, Pak Sur menceritakan justru di saat mengalami situasi yang sulit tadi, Pak Sur justru memiliki pengalaman-pengalaman positif ya, yang memampukan Pak Sur justru untuk menjalani hidup bersama dengan kanker. Nah, dari pengalaman Bapak sebagai seorang penyintas kanker, bisa saya katakan demikian ya Pak ya. Justru mungkin saya bisa belajar dan kita bisa belajar bagaimana Bapak sekarang ini memaknai rasa sakit dan penderitaan, Pak. Hal penting yang saya belajar ya sebagai penyintas kanker yang berbeda dengan penyakit lain pada umumnya. Kalau kanker itu atau penderitaan karena kanker itu satu mungkin life transforming ya. Hampir pasti orang yang terdiagnosa kanker itu pasti akan merubah kehidupannya. Jalan kehidupannya ya seperti itu. Dari sebelumnya sebagai contoh, banyak orang yang tentunya berikhtiar untuk hidup lebih sehat, jadi lebih sering berolahraga, jadi vegetarian, dan berbagai macam perubahan transformatif lainnya ya. Tapi tentunya bukan hanya hal-hal yang positif. Banyak juga yang kemudian ke arah yang negatif ya tentunya. Sekali lagi itu semua pilihan kita ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan kesempatan untuk mentransformasikan kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, itu menurut saya itu, saya udah bahas sedikit ya, ini long term fight ya, perjuangan jangka panjang. Seperti yang kita udah bicarakan 2006, 2009, 2017, sampai 2020, dan sebagainya. Tentunya nggak bisa diprediksi ya apa yang paling nggak kepada saya pribadi apa yang saya akan alami di tahun-tahun ke depan. Sebagai contoh di bulan sekali lagi bulan Maret tahun ini saya disadarkan ada benjolan segede ujung jempol di bagian kanker yang dulu. Butuh waktu 1 bulan untuk saya bisa berdamai sampai akhirnya saya mengontak primary physician saya, dokter saya, dan ahli bedah saya. Bukan berarti ketika kita sudah seperti saya udah 2 kali mengalami kanker dengan begitu banyak operasi yang dealing dengan side effect-nya, kita jadi apa ya? Jadi terbiasa. Enggak, setiap periode itu kita jalani hampir sebagai sesuatu yang baru ya. Malah boleh dibilang trauma dari yang sebelum-sebelumnya itu kadang jadi hambatan untuk kita bisa berpikir lebih taktis untuk apa yang harus bisa kita lakukan. Tapi puji Tuhan, setelah di-scan, berbagai macam scan dilakukan, itu bukan kanker. Itu hanya deformasi dari kaki yang memang sudah tidak normal. Kaki saya itu udah been through a lot ya, sudah banyak menjalani ini, jadi udah nggak ada yang normal di kaki ini sebenarnya. Lalu kemudian yang berikutnya ya, mengenai makna yang hal lain, ini mungkin hal yang terakhir ya. Kadang ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita sakit dan lain sebagainya, kita fokus ke diri kita sendiri. Tentu nggak salah ya, kita fokus ke diri kita sendiri kayak begitu. Tapi
jangan sampai terlalu fokus ke diri kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita mesti membagi dengan fokus ke orang lain. Satu pengalaman yang terbaik yang saya alami ya, pada waktu itu di 2006, ketika saya struggle sekali untuk menemukan kedamaian sebelum saya dioperasi pada waktu itu, di malam sebelum saya operasi. Saya berdoa begitu lama, begitu bergumul saya, kayak begitu. Sampai untungnya pada waktu itu saya juga masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Kenapa saya tetap mengerjakan itu juga untuk mendistract ya, perhatian saya supaya nggak terlalu fokus sama sakit penyakit saya, supaya saya tetap bisa produktif. Tapi tentunya ketika pekerjaan itu sudah selesai, kita akan balik lagi ke kondisinya, bahwa masih ada di dalam hati ini yang tidak damai, kayak begitu gitu loh. Satu hal, saya kirim waktu itu seperti saya mention ya, saya kirim project itu via email ke prinsipal perusahaan yang menunggu di Beijing pada waktu itu untuk dipresentasikan pada pagi hari dini hari sebelum saya mulai mempersiapkan untuk pergi ke rumah sakit. Saya cek email terakhir, make sure everything is okay. Biasanya di email perusahaan dan email pribadi itu banyak sekali email. Ada satu hal yang unik terjadi pada waktu itu. Saya hanya terima satu email. Email itu dari gereja lokal yang pastornya minta dukungan dari orang yang menerima email itu untuk mendoakan satu anak kecil. Belum sampai mungkin cuma 18 bulan kalau nggak salah. Pokoknya masih sangat, yang kena kanker yang ganas dan kanker darah yang jarang, langka ya, kayak begitu. Di awal saya, aneh kenapa seperti ini ya, kayak begitu. Tapi akhirnya waktu itu saya berdoa untuk dia, untuk si bayi ini, kayak begitu. Satu hal yang transformatif, satu hal yang luar biasa terjadi. Seluruh beban saya, rasa tidak damai, yang begitu berat saya pikul selama periode sejak didiagnosa kanker, seperti terangkat. Rasanya enteng sekali. Itu satu hal yang saya belajar ya. Melalui doa, ketika kita perhatian kita tidak hanya terfokus pada diri sendiri, kita coba alihkan ke orang lain. Dalam keterbatasan kita pada waktu itu, tentu setiap dari kita masih mampu ya untuk berdoa. Dan memang cuma waktu itu cuma doa yang saya bisa lakukan untuk anak kecil ini, kayak begitu gitu. Yeah. Bisa dipakai untuk mentransformasikan diri kita untuk melihat memaknai periode penderitaan dan rasa sakit kita menjadi sesuatu yang positif. Itu yang saya bisa share di pertanyaan ini. Bagus sekali. Jadi justru melakukan hal yang mungkin dipandang kecil ya Pak Surya, berdoa, mendoakan orang lain, tapi itu justru malah sangat bermanfaat. Mengalihkan orientasi kita hanya memikirkan diri sendiri terus, jadi memiliki empati juga ke orang lain ya. Bagus sekali. Nah, Pak Suryato, justru di sini, saya pengen bertanya Pak Sur, mengenai keyakinan iman Pak Sur ya. Dalam hal ini tadi Pak Sur cerita berapa kali ya. Mungkin juga dari keluarga, Pak Sur dapat dukungan doa, Pak Sur mencari ya dalam pergumulan rohani Pak Sur, menemukan mungkin di alam, tadi juga melalui mendoakan orang lain. Nah, bagaimana Pak Sur, menurut Pak Sur nih, keyakinan iman yang Pak Sur miliki, apakah berperan dalam membantu Pak Sur mengelola kehidupan bersama dengan kanker ini, Pak Sur? Tentu saja ya. Saya boleh dibilang saya nggak yakin saya bisa survive kalau saya tidak beriman ya, kayak begitu gitu dalam menjalani masa-masa berat ini. Bagi saya ada 3 hal yang fundamental yang sangat berperan. Iman, pengharapan,
dan cinta kasih ya. Hmm. Terlebih lagi ketika menjalani masa-masa yang sangat sulit seperti kanker dan kanker yang saya alami seperti ini ya, kayak begitu. Karena melalui periode kanker, melalui periode yang masalah long term side effect yang saya alami itu berkali-kali saya ada beberapa kali episode yang ketika saya mengalami infeksi yang begitu berat, mengalami kompleksitas kronis, permasalahan di kaki yang begitu berat, di meja operasi itu saya udah sempat bukan terbetik ya, benar-benar kepikir rasanya mungkin saya udah nggak bangun lagi kali dari meja operasi ini gitu. Tapi setiap kali selama itu tentunya ya saya mendapat kesempatan yang baru lagi, kesempatan yang baru. Jadi meskipun kita saya personally diperhadapkan di ambang batas akhir kehidupan, tapi kemudian kita diberi kesempatan yang baru kayak begitu, itu sesuatu yang apa ya, yang transformatif. Berkali-kali ya saya pakai kata transformatif karena memang benar transformasi. Seperti lahir baru ya, seperti mendapat kesempatan yang second chance untuk bisa melakukan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita kayak begitu gitu loh. Lalu kemudian ketika masalah bicara tentang itu tentang ini ya, mengenai harapan. Tentunya ya, harapan itu selalu kita butuhkan ketika kita menjalani proses itu. Mungkin kata-kata yang paling ini di dalam kehidupan saya selalu berdoa dan berharap untuk selalu bisa sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, bisa bersyukur dalam segala keadaan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, karena bersyukur untuk sesuatu yang menyenangkan sih itu gampang ya. Gampang ya. Tapi terlebih lagi bisa bersyukur ketika saya mengalami kesusahan dan penderitaan. Benar-benar bersyukur, honest thankfulness kayak begitu ya. Karena setelah saya menjalani itu semuanya ya, melalui penderitaan, menghasilkan perseverance kayak begitu ya, menghasilkan ketahanan diri. Lalu melalui ketahanan diri itu, kemampuan kita untuk bisa sustain diri kita melewati masa-masa yang tidak mudah, itu bisa membentuk karakter ya. Jadi dan melalui karakter itu tumbuh pengharapan. Dan pengharapan yang sejati tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang saya coba amini dan saya coba imani dalam kehidupan saya. Lalu yang berikutnya, setelah harapan, tentunya iman ya. Iman seperti yang pertanyaan dari Pak Evans kayak begitu. Untuk bisa percaya meskipun kita tidak bisa melihat, untuk bisa terus pantang mundur, meskipun rasanya kita mau menyerah, untuk terus bersyukur meskipun kita mungkin belum menerima apa yang kita harapkan. Lalu kita bisa memberi, meskipun kita merasa kita tidak memiliki apa-apa, tapi satu hal, kita selalu bisa memberi doa, kita selalu bisa memberi perhatian. Lalu kemudian tetap percaya, meskipun kita tidak mengerti maksudnya, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi itu cover seluruhnya ya, mulai dari iman, pengharapan, dan cinta kasih. Luar biasa. Pastor, berkali-kali tadi Pastor mengatakan ini ada transformatif sekali bagi Pastor ya. Nah, bagaimana Pastor melihat bahwa pengalaman sulit bersama dengan kanker penderitaan ini itu sebenarnya bermanfaat ya Pastor, berdampak bagi pembentukan tadi ya, transformasi diri seseorang. Terutama tadi kan Pastor juga cerita soal karakter seseorang. Nah, menurut Pastor bagaimana itu bisa terjadi? Contohnya tadi kan Pastor bilang, ya mudah buat kita bersyukur kalau keadaan lagi baik gitu kan. Ya. Nah, justru Pastor bersyukur justru
juga saat yang sulit. Nah, Pastor, gimana nih? Hidup bersama kanker ini justru situasi sulit itu bisa transformatif bagi diri seseorang, bagi karakter seseorang. Ya, mungkin bisa kalau saya boleh sharing lebih deeper ya, dari pengalaman saya berkali-kali ini ya kayak begitu. Tentunya banyak pengalaman rohani dalam kehidupan saya, tapi justru pengalaman-pengalaman yang paling berkesan seperti yang saya sharingkan ya, justru ketika mengalami pengalaman terberat. Ketika saya menjalani operasi 10 kali dari 2017 sampai 2020, karena kondisi kronis di kaki kanan saya, tanpa sengaja nih, nggak mau sebenarnya, tapi nggak sengaja kayak begitu, saya jadi terbiasa dengan rutinitas prosedur orang yang mau dioperasi. Sampai saya sampai jadi terkenal di ruangan pre-operation room, sampai saya dibilang frequent flyer di situ. Dikasih istilah frequent flyer. Sama nurse, sama physician, kayak begitu ya. Gitu. Paling nggak untuk lighten the mood ya, supaya kita tetap bisa tertawa di tengah kesulitan yang kita alami. Lalu kemudian, ini pengalaman saya di operasi yang terakhir ya. Saya tahu operasi yang terakhir ini akan berbeda dibandingkan operasi-operasi yang sebelumnya. Dengan keputusan yang sangat berat, saya merelakan kaki kanan saya untuk diamputasi. Ya, akhirnya saya bisa berdamai dengan keputusan saya ini. Tetapi meskipun sudah berdamai, tetap berat sekali ya untuk bisa mengucapkan kata perpisahan dengan anggota tubuh penting yang sudah mendukung saya lebih dari 50 tahun terakhir. Pada waktu yang sudah dijadwalkan, perawat kamar bedah menjemput saya di kamar. Saya didorong melalui berbagai koridor rumah sakit sampai akhirnya sampai di departemen bedah ya. Satu hal yang unik, suhu udara, suhu temperatur ya di departemen bedah itu selalu terasa lebih dingin. Dingin ya? Ya, dingin tuh, dingin banget. Melewati koridor, saya lewati berbagai ruangan operasi ya, kayak gitu. Waktu itu terasa melambat. Rasanya seperti butuh lama sekali untuk sampai di ruang operasi saya, kayak begitu. Di ruang operasi, setelah tempat tidur transport saya itu dikunci dan diamankan ya, badan saya kemudian dipindahkan ke meja bedah. Setelah itu badan saya di-strap, diamankan ya, di meja operasi. Lalu dari bawah meja operasi utama itu ada meja samping, kiri dan kanan, yang dikeluarkan di mana kedua tangan saya itu akan diikat dan dimasukkan selang-selang infus dan berbagai macam hal lain ya, kayak begitu. Secara tidak langsung, meja itu seperti membentuk salib ya, meja salib. Lalu kemudian tim bedah mengikat kaki saya, memasang kedua lengan saya dengan berbagai, seperti saya bilang, dengan berbagai selang infus, dan membelit kepala saya dengan masker gas bius ya. Pada saat itu saya panjatkan doa saya yang terakhir dan harapan, saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan ya. Tentunya perlahan gas bius mulai ada efeknya. Biasanya sebelum sampai ke hitungan 10 saya udah tidak sadar. Tapi ada momen sebelum saya sadar, dalam keadaan pasrah, dalam keadaan tidak berdaya, meja bedah yang berbentuk salib tempat saya direbahkan ketika operasi itu mengingatkan saya ya, dengan salib terpenting dalam kehidupan saya dan dalam sejarah manusia. Tapi kesamaan analoginya berhenti sampai di situ saja.
Sementara saya dibaringkan di atas meja operasi dengan nyaman, Mhm. dengan punggungnya yang terluka parah akibat cambukan sebelumnya, juru selamat saya dengan paksa dan menyakitkan dibaringkan di kayu salib yang kasar. Mhm. Siksaan yang menyakitkan ketika setiap kali dia harus mengangkat dirinya untuk bisa menarik napas dengan punggung yang penuh luka di salib yang kasar. Mhm. Sementara tangan dan kaki saya diikat dengan nyaman, paku kasar dengan kejam ditusuk secara menyakitkan melalui tangan dan kakinya untuk bisa menahan tubuhnya yang digantung di kayu salib. Mhm. Sementara masker gas bius melilit kepala saya, supaya saya tidak merasakan rasa sakit selama operasi. Mhm. Mahkota berduri dikenakan di kepalanya untuk sengaja memperpanjang dan menambah penderitaan dan rasa sakitnya sampai kematiannya yang tragis di kayu salib. Itulah bukti keindahan kasih cinta Tuhan buat saya, yang saya tidak akan pernah bisa mengerti ya. Cinta kasih yang disengaja untuk menempatkan keselamatan saya dan keselamatan umat manusia di atas segalanya. Cinta kasih yang tanpa pamrih ya, tanpa syarat, rela memberi bahkan sampai pada titik pengorbanan terakhir. Suatu ungkapan kasih pengorbanan yang begitu indah, begitu menyentuh dibandingkan seluruh bentuk ungkapan kasih lain dari seluruh catatan sejarah umat manusia menurut saya. Ada banyak hal yang saya tidak akan bisa mengerti, termasuk kanker yang struggle yang harus saya alami, begitu banyak side effect yang sampai pada hari ini saya terus alami. Tapi pengalaman rohani ini ketika operasi yang terakhir, itu selalu mengingatkan saya bahwa di akhir hari nanti ada pengenapan janji ilahi, sekali untuk selamanya. Suatu hari nanti saya bisa menikmati kehidupan abadi tanpa air mata, tanpa merasa sakit, tanpa penyakit, dengan kedamaian yang sempurna. Itu yang boleh dibilang ya selalu menjadi penguatan untuk saya. Luar biasa, Pastor. Ya, Ya, kisah salib Yesus ya itu justru merupakan kisah cinta yang tadi Pak Sur ungkapkan itu menjadi kekuatan dan mentransform ya kalau boleh saya katakan ya diri Pak Sur, bahkan di saat Pak Sur terbaring di ranjang operasi tadi. ya, Nah, Pak Sur, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir saya ke Pak Sur ya. ya. Jadi Pak Sur mungkin ya di antara pendengar mungkin ada juga yang mengalami seperti Pak Sur, ya, tapi juga mungkin ada yang ya dalam skala yang berbeda mengalami rasa sakit dan penderitaan juga ya dalam berbagai hal, berbagai dimensi dalam kehidupan. Ya. Kira-kira Pak Sur, ya tentu kita tidak bisa sepenuhnya memahami yang Pak Sur alami kalau mengalami berbeda ya, tetapi mungkin kita bisa juga menguatkan kepada para pendengar yang mungkin mengalami rasakan penderitaan juga pada saat ini. Kira-kira apa Pastor pesan yang Pastor mau sampaikan ke para pendengar? Tentunya ya, satu hal yang saya belajar dan kita semua alami ya, kehidupan itu tidak pernah luput dari struggle, meskipun masing-masing individu berbeda skalanya ya, kayak gitu. Tentunya banyak pesan-pesan yang bisa saya sampaikan kayak begitu, seperti
mungkin jangan, tetap semangat, jangan patah semangat, dan berbagai macam kata-kata penghiburan dan empati. Tapi kadang kerap kehilangan makna ya ketika apa yang kita derai itu serasa tidak berkesudahan. Satu hal yang saya untungnya Pak Evan menyampaikan pertanyaan ini lebih dini ya, sehingga saya perlu punya waktu untuk memikirkan jawaban terbaik ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Saya diingatkan untuk satu lagu favorit saya, terutama ketika saya melalui masa-masa yang sulit ya. Pengarang dan penyanyinya itu Laura Story, berjudul Blessing. Lirik lagu ini tidak pernah gagal memberi saya semangat untuk melalui masa-masa yang sulit ya. Saya cuma berharap semoga lirik lagu ini bisa menjadi penguatan bagi pendengar yang sedang bergumur dari sakit dan penyakitnya ya, apapun yang struggle yang sedang dialami. Saya hanya ambil beberapa perikop dari lagu ini yang supaya lebih concise ya. Kita berdoa untuk berkat, kita berdoa untuk damai, kita berdoa untuk kesembuhan, untuk kemakmuran. Kita berdoa agar Tuhan juga meringankan penderitaan. Sementara Tuhan mendengar setiap kebutuhan yang terucap, namun cintanya terlalu sempurna untuk memberi hal-hal yang fana dan sementara. Bagaimana jika berkat Tuhan yang datang melalui rintik hujan? Bagaimana jika kesembuhan dari Tuhan datang melalui air mata? Bagaimana jika beribu malam tanpa tidur karena rasa sakit dan lain sebagainya diperlukan untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu dekat? Bagaimana jika cobaan hidup ini adalah rahmat Tuhan yang terselubung? Saat kegelapan tampaknya menang, kita tahu bahwa rasa sakit ini kembali mengingatkan hati nurani bahwa dunia ini bukan rumah akhir kita. Bagaimana jika kecewaan terbesar kita atau kepedihan dalam kehidupan ini adalah ungkapan dahaga terbesar yang tidak pernah mampu dipuaskan oleh dunia? Bagaimana jika semua cobaan hidup ini, baik hujan, badai, sakit, penyakit, dan berbagai macam cobaan terberat, adalah belas kasih Tuhan yang terselubung bagi kita? Itu jawaban saya. Bagus sekali. Baik hujan maupun berkat, mungkin itu terselubung, tetapi justru di situ ada berkat yang tersedia bagi kita ya. Nah, Pak Sur, saudara saya banyak sekali yang harus ditanya ke Pak Sur, banyak sekali yang harus digali. Ya saya dan mungkin para pendengar juga, terutama khususnya ini banyak sekali juga mahasiswa di Ukrida ya, dan mungkin juga para pendengar yang mendengarkan saat ini bisa banyak mendapatkan inspirasi dari kisah Pak Sur, dari pengalaman Pak Sur, ya, hidup bersama dengan kanker, dari awal, kalau istilahnya tadi sudah berada pada titik puncak dalam karir, kemudian seperti dijatuhkan karena diagnosa kanker, mengalami titik terendah, tapi kemudian Pak Sur juga mampu untuk bounce back begitu ya, balik, bahkan produktif dengan karya-karya fotografinya yang hari ini sudah memenangkan dari beberapa penghargaan. Tidak mudah sekali lagi, tapi itu mentransform diri Pak Sur. Nah, saya rasa ini terutama para pendengar, para mahasiswa ini harus banyak belajar ya dari Pak Sur nih, yang justru berjuang dan hari ini hidup bersama dengan kanker dan mengambil kembali hidup ya yang Pak Sur mungkin sempat hilang, tetapi saat ini Pak Sur menjalaninya bersama. Nah,
Untuk menutup episode kita, Pasur, kalau ada pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin bagi khususnya mahasiswa atau pendengar yang anak-anak muda ini, apa Pak Pasur, kalau ada pesan-pesannya? Ya, ya. Dari hati yang terdalam, saya berharap ya, tidak ada yang pernah mengalami cancer struggle atau amputasi seperti saya. Tapi satu hal yang saya pelajari dalam menjalani hidup lebih dari 50 tahun, kalau hidup tidak akan pernah luput dari permasalahan dan tantangannya ya. Iya, betul. Ini pernah saya sampaikan di video yang diambil oleh Voice of America yang kemudian di-broadcast di Indonesia bulan Agustus kemarin ya. Ini yang saya sampaikan, ini juga hal yang sama ya. Bersyukurlah untuk setiap hal yang dialami dalam kehidupan, yang baik, yang buruk, atau yang tidak diharapkan. Yakini dan imani bahwa jalan kehidupan kita Tuhan sudah atur sempurna. Pilihannya ada pada kita, bagaimana kita melihat dan introspeksi jalan hidup kita. Kita bisa melihat hal-hal yang buruk atau yang tidak kita harapkan sebagai sesuatu yang negatif, atau sebagai sesuatu kesempatan ya yang transformatif, mengubahnya menjadi sesuatu yang positif, sehingga bisa menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga inspirasi bagi orang lain. Tidak pernah terpikir ya ketika saya mengambil keputusan untuk diamputasi, lalu kemudian menjadi amputi, sebagai cancer survivor, saya bisa memakai disability ya, keterbatasan saya, untuk bisa, salah satunya, untuk bisa sharing pengalaman saya seperti di podcast seperti saat ini. Satu hal saya mau tambahkan, ketika saya baru diamputasi, salah satu sahabat terbaik saya menyampaikan satu kalimat singkat, "The one who limit you is you." Yang membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang itu betul ya. Dalam segenap ini kalimat yang nggak ada basa-basinya, to the point, sangat mengena, dan selalu memotivasi saya, khususnya ketika saya baru belajar naik sepeda lagi, sampai kemudian menjadi ketua grup goes di San Francisco, seperti itu. Malah saya, kalau saya boleh sharing sedikit kayak begitu, saya sekarang dengan satu kaki bersepeda jauh lebih jauh dibandingkan waktu masih punya dua kaki. Lalu kemudian kembali menemukan kesempatan untuk ternyata saya masih bisa naik gunung lagi, masih bisa hiking lagi. Bagi saya pribadi, seperti di dialog kita di awal, kesempatan terbaik, baik di karir dan kontribusi kehidupan lainnya justru muncul ketika sedang mengalami atau baru saja melalui masa-masa tersulit. Jadi jangan pernah ini ya, dan jangan pernah discourage, jangan pernah merasa putus asa ketika mengalami periode seperti itu. Pakai itu sebagai sesuatu momentum untuk bisa propel, untuk bisa kita mencapai sesuatu yang lebih positif lagi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak podcast Asah Karakter ini. Semoga bisa menjadi berkat dan berguna untuk bisa diaplikasikan di berbagai aspek kehidupan. Dan tentunya apresiasi dan terima kasih tertinggi untuk Evans Gary yang sudah meluangkan waktu untuk mempersiapkan interview ini dan berbagai macam persiapannya. Suatu kesempatan yang indah, suatu kesempatan yang sangat meaningful ya buat saya, di mana saya bisa sharing pengalaman-pengalaman ini. Kiranya apa yang dilakukan Pak Evans selalu diberkati, baik dalam konteks kehidupan keluarga, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang terlibat di podcast Asah Karakter ini. Pasur, ya, justru sebaliknya kami yang berterima kasih. Terima kasih sekali untuk kesediaan Pasur mau berbagi, menginspirasi, menguatkan gitu ya. Saya jadi pengen goes sama Pasur nanti.
Ditunggu di San Francisco. Waduh, sayangnya jauh sekali, Pak. Ya, iya, 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 iya. Terima kasih para pendengar sekalian. Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, mari ambil kembali hidup Anda. Semoga kisah, pengalaman, inspirasi dari Pak Sur dapat bermanfaat, menguatkan, menginspirasi kita untuk berjuang terus hari demi hari. Para pendengar, episode ini dapat didengarkan di 3 media, yakni di Asa Karakter, di Kreda TV, dan di YouTube. Tentu kita sekali lagi berterima kasih kepada narasumber, yaitu Pak Suryanto Suryaji. Tentu kita berdoa juga, kita sama-sama berdoa agar Pak Sur terus juga menginspirasi, memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran ya, dan juga terus produktif berkarya, dan ditunggu foto-fotonya terbarunya, Pak. Oke, baik, kalau gitu kita akan akhiri episode ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Terima kasih, Pak Sur. Ya, sampai jumpa. Hai.